Halo, assalamualaikum para bosku. Terima kasih ya masih setia bersama channel Lingkaran Hitam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang upacara ritual ngaben di Bali yang penuh dengan suasana mistis namun unik. Yang dipercaya ritual ini dapat membakar sifat kotor dan tentunya ritual ini menelan rupiah cukup besar. Jika tak mampu akan bernasib seperti ini. Mari kita kupas lebih dalam. Semoga konten ini bermanfaat dan dapat menginspirasi bagi kita semua. Gamelan mulai ditabuh, beramai-ramai menara pengusung jenazah diangkat. Arak-arakan berjalan riuh dan orang-orang berjejalan ingin menonton. Mereka hendak turut mengantarkan seorang yang baru meninggal ke tempat pembakaran. Jasad tersebut nantinya dilebur dengan api menjadi abu. Hal itu disebut ngaben. Upacara sakral sekaligus semarak ini sudah identik dengan Bali. Ritual wajib bagi orang Hindu Bali jika keluarga meninggal, sekaligus menjadi daya tarik wisata Pulau Dewata. Orang Bali percaya ngaben dapat menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Dalam ngaben, upacara ada tingkatnya, mulai dari tingkat sederhana sampai utama. Kata ngaben berasal dari kata bea, yang artinya bekal. Ngaben disebut juga palebon, yang berasal dari kata lebu, yang berarti pratiwi atau tanah. Untuk membuat tubuh manusia meninggal dunia menjadi tanah, salah satunya dengan dibakar. Dalam ajaran Hindu, selain dipercaya sebagai dewa pencipta, Dewa Brahma memiliki wujud sebagai dewa api. Jadi, upacara ngaben adalah proses penyucian roh dengan cara dibakar menggunakan api, agar bisa kembali ke Sang Pencipta. Api yang membakar dipercaya sebagai penjelmaan Dewa Brahma. Api akan membakar semua kekotoran yang melekat pada jasad dan roh orang yang telah meninggal dunia. Orang Hindu upacara sakral percaya bahwa manusia terdiri dari 3 lapisan, yakni raga sarira, suksma sarira, dan antahkarana sarira. Raga sarira adalah badan kasar atau tubuh fisik manusia. Suksma sarira adalah badan astral berupa pikiran, perasaan, keinginan, dan nafsu. Sedangkan antahkarana sarira adalah yang menyebabkan hidup atau sang hyang atma. Ketika manusia meninggal, badan tidak dapat difungsikan lagi. Sementara atma atau jiwa atau roh yang sudah terlalu lama dalam tubuh dan dikungkung suksma sarira harus segera meninggalkan badan. Karena jika terlalu lama, atma akan menderita. Manusia yang telah meninggal dunia perlu diupacarakan untuk mempercepat proses kembalinya badan kasar ke sumbernya di alam, yakni tanah, air, api, udara, dan ruang. Proses inilah yang disebut ngaben. Jika ngaben ditunda terlalu lama, rohnya akan gentayangan dan menjadi buta cuwil. Demikian pula bila yang orang meninggal dunia dikubur di tanah tanpa upacara yang patut. Hal itu disebabkan karena roh-roh tersebut belum melepaskan keterikatannya dengan alam manusia. Maka perlu diadakan upacara ngaben buta cuwil. Ngaben termasuk upacara mahal. Mereka yang memiliki cukup dana harus segera melaksanakannya. Jika yang meninggal dunia seorang pendeta, maka harus segera dingaben dan tidak boleh menyentuh tanah. Dalam upacara ngaben, seluruh penghuni Banjar atau setingkat rukun warga harus membantu dalam persiapan. Banyak persembahan yang disiapkan dan berbagai keperluan arak-arakan yang dibuat. 2 hal penting yang harus dibuat adalah bade dan patulangan. Bade ialah menara mirip pagoda dengan jumlah ganjil untuk mengusung jenazah. Patulangan merupakan sarkofagus dengan bentuk hewan atau makhluk mitologi tempat jenazah nantinya dikremasi. Bade dan patulangan memiliki ukuran dan bentuk beragam yang menunjukkan status sosial almarhum. Bahkan sejak tahun 2000-an muncul fenomena bade baroda, yakni bade yang dipasangi roda agar bisa didorong.
Badai Baroda memungkinkan prosesi ngaben menjadi lebih sederhana tanpa perlu banyak tenaga dan kelengkapan lain yang menelan banyak biaya. Upacara ngaben akan dimulai dengan arak-arakan. Masing-masing keluarga membawa foto mendiang atau jasad yang akan diaben. Bunyi gamelan Bali ikut mengiringi rombongan sampai ke lokasi ngaben. Setelah jasad diaben atau dibakar, sisa abu dari pembakaran dimasukkan ke dalam buah kelapa gading untuk dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Bagi mereka yang belum memiliki biaya, jenazah biasanya dikuburkan terlebih dahulu. Ngaben bisa dilakukan bertahun-tahun kemudian setelah keluarga almarhum memiliki cukup dana. Jika almarhum telah dikuburkan untuk sementara waktu, jenazahnya dibongkar. Meskipun dalam upacara yang paling sederhana, hanya sebagian tanah dari kuburan yang dikumpulkan. Upacara ngaben massal atau kolektif juga bisa diadakan. Pihak keluarga dapat melaksanakan ritual dengan membayar sejumlah uang atau bahkan gratis jika memang benar-benar tidak mampu. Meski demikian, ngaben massal tetap dilakukan tanpa menghilangkan esensi dari tradisi ngaben itu sendiri. Ngaben di Bali ternyata bukan hanya dilakukan dengan membakar jenazah. Ada juga upacara mengubur jenazah yang dikenal dengan istilah ngaben bea tanem. Tradisi ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Bali yang tinggal di daerah pegunungan. Upacara ini tak lepas dari unsur-unsur upacara pada zaman prasejarah hingga masa Bali kuno sebelum masuknya pengaruh agama Hindu dari Majapahit. Dalam kajian tradisi dan sastra menyebut, masyarakat percaya bahwa Pura Kahyangan Jagat atau gunung adalah suci sehingga tak boleh ada asap hasil pembakaran jenazah melewati gunung atau pura tersebut. Ada pula yang mengatakan ngaben bea tanem sebagai bentuk penolakan terhadap pengaruh ajaran Majapahit. Ini kar. Yon aku Idewo mah